5 itu apa dari sudah dijelaskan. Kemudian rinciannya nanti diantaranya dari Bapak Chandra nanti akan dijelaskan. Selamat pagi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Senang sekali saya bisa bertemu langsung dengan bapak ibu sekalian. Kebetulan saya juga adalah pengajar kelas 7, khususnya kelas 7B. Nah, kalau 7A enggak. Jadi kelas 7B itu anak-anaknya sama udah belajar tempat belajar bahasa Inggris. Baik bapak ibu sekalian, di sini saya senang sekali, cukup terkejut juga mengetahui bahwa di antara bapak ibu sekalian adalah alumnus dari SMP 1 Manokwari Barat, dan itu tentu saja sangat membanggakan. Saya memang bukan termasuk guru yang senior di sini. Saya termasuk guru yang baru 1-2 tahun di sini. Saya tidak sesenior Pak Kardi, saya tidak sepengalaman Bapak Kardi, tapi insya Allah saya berusaha untuk mendedikasikan apa yang saya punya untuk kemajuan di SMP 1 Manokwari Barat, insya Allah. Baik, sebenarnya sudah banyak yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian tadi sebelumnya. Kalau istilah film itu spoiler itu, bocoran itu sudah ada. Nah, mengenai proyek yang saya koordinat ini adalah dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Kalau Bapak Ibu mungkin sebelumnya ketika di SD itu anaknya familiar dan istilah pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik. Jadi sebenarnya tema itu tidak kayak video baik, cuman lebih dikoordinir supaya lebih lebih terkoordinasi dengan baik dan tujuannya bisa tercapai. Nah, lalu mungkin ada beberapa yang bertanya, kalau hanya sekedar mengulang proyek ini apa bedanya pembelajaran keterampilan? Nah, bedanya adalah kalau pembelajaran keterampilan itu kata anak itu disuruh mengulang biasanya waktunya pertama singkat, 1-2 kali pertemuan saja. Lalu ketika sudah jadi proyeknya sudah itu diambil nilai oleh guru keterampilan dan melibatkan hanya 1 mata pelajaran. Kalau PLB ini seluruh guru itu kerjasama boleh mempelajari anak yang sederhana. Dan sebagai informasi, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa untuk tema yang saya koordinir ini akan memakan waktu nanti 2 minggu ke depan. Jadi selama 2 minggu ini anak pian jangan khawatir, jangan heran pian akademinya pada nanti buku pelajaran, buku matematika yang jadwal per hari itu ternyata akan dibawa lagi. Karena ini sudah berupaya untuk mengelaborasikan apa yang ada di kepalanya itu, yang diterimanya selama beberapa bulan terakhir ini di kelas, itu dipraktikkannya dalam suatu kegiatan proyek. Ini kayak pelajaran di luar negeri sebenarnya, Bu. Nah, Indonesia ini kan selalu berusaha untuk memperbaharui pendidikan. Nah, ini kayak pembelajaran luar negeri yang fokus pada proyek. Nah, di sini tema saya adalah gaya hidup berkelanjutan. Ya, biar Pak Kardi tadi bahasanya terlalu keren. Gaya hidup berkelanjutan ini kita artikan saja bahwa di sini kita mendorong anak untuk bisa hidup secara dinamis, mengedepankan kehidupan yang sehat dan tentunya berkelanjutan, tidak hanya selesai sampai sini tapi bisa diamalkannya bahkan sampai masa yang akan datang. Proyeknya proyek apa? Kalau proyek kami ini koordinatornya kami berlima, Pak Kardi, dan udah ada di bawah itu Ibu Min, ada Ibu Ratno yang di belakang, sama Pak Sarifudin berolahraga. Nah, dan Ibu di sini bertanggung jawab dalam kegiatan ini. Yang rencana yang akan kami lakukan ini adalah kami hendak mempelajari anak-anak buah dia karena mengolah enzim. Kalau setiap proyek itu harus diberi judul, jadi proyek kami ini kami kesepakati kemarin berlima itu kami judul ECOSA, singkatan enzim kreatif organik untuk solusi alam. Nah, jadi ini adalah salah satu kreasi inovatif yang sudah ditemukan oleh seseorang ya, yang kemudian digunakan untuk sebagai solusi untuk mengelola sampah. Sampah selalu menjadi permasalahan kita, bukan? Sampah menjadi permasalahan kita dan perlu tindakan nyata bagi kita untuk mengelola permasalahan tersebut. Kenapa anak-anak ini adalah generasi penerus, makanya mengajari buahnya itu pas benar di masa-masa sekolah ini, sekiranya kesadaran mereka itu terbentuk dengan baik di usia yang semakin dini itu semakin bagus. Ini kita lakukan hari ini adalah sosialisasi seperti ini. Nanti anak-anak pian juga akan kami kembangkan literasinya. Jadi sebelum menggawe proyek itu, kekanakan itu tuh kayaknya dibangun dulu pengetahuannya dengan cara membaca, menonton video, dan
macam-macam itu penjelasan dari guru, dari narasumber dan berbagai lainnya terkait dengan pengaruh sampah itu. Nah, lalu kenapa kami ini mengambil enzim ECOSA tadi itu karena sampah kita kan banyak loh. Nah, 60%-nya itu sebenarnya sampah rumah tangga, bukan yang organik, sisanya 40% itu plastik yang terhancur itu tuh. Nah, walaupun sampah organik itu anggapannya bisa diolah alam secara alami, tapi itu waktunya cukup lama, Jadi itulah yang akan kita ambil tindakan kayak mengelolanya kayak itu lah, mengelolanya. Karena anak pian pun juga akan memaparkan ini masalah sampah ini kayak apa aja, akibatnya seperti apa. Itu dalam proyek ini nanti hari demi hari gitu. Di sini di awal-awalnya kita bangunkan kesadaran Tuhannya dengan berbagai macam materi-materi dan artikel-artikel seperti ini. Nanti dibimbing oleh guru-guru yang mengajar.